Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru dan ramai sekali perbincangan di ruang publik terkait dengan Israel versus Hamas. Dan di antaranya Bapak Ibu semua, kawan-kawannya, di sini ada uraian terkait dengan Mercy, ya, rumah sakit Indonesia di Gaza jadi markas Israel. Nah ini dia Bapak Ibu, ini ramai sekali dibahas beberapa waktu belakangan, lalu kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina jadi markas tentara Israel, ya, Defense Force, ya, ataupun IDF. Hal tersebut ya disampaikan oleh Sarbini Abdul Murad, ya, Head of Presidium Mercy, ya, kepada Tirto dalam sebuah sambungan telepon. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, lebih lanjut di sini jelaskan bahwa Rumah Sakit Indonesia ini berhasil katanya diduduki oleh Israel setelah dikosongkan pada Rabu yang lalu. Lalu kemudian juga dijelaskan bahwa beberapa tentara ada yang duduk-duduk, ya, lalu kemudian minum-minum katanya, ya, disampaikan oleh Sarbini, ketua dari Presidium, ya, Presidium Mercy ini. Lebih lanjut di sini kawan-kawan dan Bapak Ibu dijelaskan bahwa keberadaan IDF di rumah sakit ini, ya, membuat masyarakat Indonesia meradang, ya, bersama Mercy. Sejumlah masyarakat membuat petisi yang dilayangkan untuk Presiden Joko Widodo dan juga Kementerian Luar Negeri. Lebih lanjut di sini jelaskan bahwa ya mereka marah karena ya walaupun itu rumah sakit Palestina, tetapi rumah sakit tersebut dibangun dari hasil penggalangan dana masyarakat Indonesia dan memakai nama Indonesia pula. Jadi identitasnya saja sangat jelas. Ini disampaikan oleh Sarbinia. Lebih lanjut kawan-kawan dan Bapak Ibu semua juga di sini jelaskan mengenai isi petisi tersebut, antara lain yang menginginkan agar, ya, Kemlu, Kementerian Luar Negeri kita Indonesia atau Presiden Jokowi juga membuat pernyataan yang jelas bahwa serangan Israel dalam bentuk apapun terhadap RS Indonesia di Gaza Utara itu merupakan serangan tidak langsung terhadap warga dan pemerintah Republik Indonesia. Wah, ini kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, ini panas sekali kalau sudah seperti ini, ya. Jadi alasannya begini kawan-kawan, di sini dikatakan bahwa ya mereka minta agar Kementerian Luar Negeri atau Presiden Jokowi ini membuat pernyataan bahwa ya serangan bentuk apapun, ya, yang dilancarkan oleh pihak Israel kepada ataupun terhadap RS Indonesia di Gaza itu merupakan serangan tidak langsung terhadap warga dan pemerintah Republik Indonesia. Wah, ini maksudnya apa Bapak Ibu, ya? Wah, ini kalau sudah seperti ini sudah bukan main-main Bapak Ibu, ya. Ya, kalau seruannya seperti itu, ya, apakah ini, ya, maksudnya mengarah kepada bahwa dengan adanya serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza, bahwa ini sama halnya Israel menyerang Indonesia. Nah, ini menjadi pertanyaan kawan-kawannya. Kalau saya sih pikirnya ya ini situasinya sudah mencekam sekali di sana, ya. Kita mesti bijak-bijaksana, ya, menyampaikan opini ataupun yang menyampaikan gagasan terkait dengan ini. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu, ya, kawan-kawan semua, ya, situasi ini justru ya semakin rumit, ya, karena kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ya, kan ini gagasannya jelas sekali, ya. Jadi serangan apapun terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza itu dianggap sebagai, ya, jadi itu dianggap sebagai serangan tidak langsung terhadap warga dan pemerintah Republik Indonesia. Wah, ini Bapak Ibu, ya, silakan Bapak Ibu, ya, sampaikan tanggapan ataupun respon, ya, terkait dengan seruan seperti ini, ya. Lalu kemudian lebih lanjut, ya, mereka juga menghendaki agar pemerintah Indonesia kembali mendapatkan akses langsung ke rumah sakit Indonesia untuk menjamin keamanannya. Nah, Bapak Ibu semua, memang tidak mudah, ya. Tidak mudahnya begini kawan-kawannya, karena Indonesia ini kan juga tidak punya hubungan diplomasi, ya, dengan Israel Bapak Ibu, ya, kan kita tidak punya hubungan diplomasi, ya. Berbeda dengan Qatar. Bapak Ibu kalau nggak salah Qatar itu punya hubungan diplomasi, ya, dengan Israel, ya. Makanya kan berlangsungnya gencatan senjata ini kan dimediasi oleh pihak Qatar, kawan-kawan. Coba kita lihat dulu, ya. Saya coba kasih tunjuk pada teman-teman ataupun Bapak Ibu semua, ya. Sebentar, ya, Qatar, ya. Qatar buka, oke, ya, Qatar buka hubungan dengan Israel. Coba kita lihat kawan-kawan, ya. Oke, ini dia Bapak Ibu, ya. Cerita di balik sukses Qatar jembatani konflik Hamas Israel. Qatar mengukuhkan, ya, posisinya penting sebagai spesialis mediator situasi rumit, ya, seperti penyanderaan di penjuru dunia. Oke teman-teman, ya. Oke, jadi coba kita lihat, ya. Oh, ini dia Bapak Ibu, ya. Ini dia kawan-kawan, ternyata sudah buka, ya. Ya, UAE, ya, Unit Emirat Arab, ya, dan Qatar ini buka lagi kedutaan usai 6 tahun putus hubungan, ya. Beda ini kawan-kawan bukannya. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu. Israel lobby Qatar dirikan kantor selama Piala Dunia 2002. Oke, ya. Oh, ini dia Bapak Ibu, ya. Sebentar, mana kawan-kawannya? Ada alasan Qatar. Oke, sebentar Bapak Ibu, ya. Selain Israel, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan negara mana saja. Sebentar Bapak Ibu, ya.
Kemarin saya ada lihat kalau masalah itu kawan-kawan. Kenapa Qatar dan Uni? Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ya. Ya, Qatar bangun hubungan. Coba kita lihat dulu kawan-kawan ya. Qatar bangun hubungan diplomasi. Qatar bangun hubungan dengan Israel. Coba kita lihat ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ya. Berencana pertahankan hubungan dengan Israel ya. Sebentar teman-teman ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Kita lihat ya. Oke teman-teman, di sini tidak ada. Kemarin saya ada lihat penjelasannya itu Bapak Ibu ya. Tapi nanti silakan kawan-kawannya ikut bantu ya, sampaikan apakah ada informasinya di kolom komentar yang tersedia ya. Karena ini begini kawan-kawannya, kan beberapa hari belakangan ramai sekali juga ya pembahasan mengenai Qatar ini yang berhasil menengahi ataupun menjadi mediator ya atas dilaksanakannya gencatan senjata antara Israel versus Hamas yang disepakati itu berlangsung selama 4 hari ya, dengan berbagai macam kesepakatan di dalamnya. Salah satu diantaranya adalah mengenai pembebasan sandera ya, dan itu kemudian memunculkan beragam reaksi, beragam opini Bapak. Memang ada juga yang kemudian menganggap bahwa dengan pihak Israel menyetujui ya, dengan pihak Israel menyetujui gencatan senjata dengan Hamas ini, ada yang menyimpulkannya Bapak Ibu dan kawan-kawan semua itu sebagai bentuk kekalahan dari Israel katanya. Saya juga heran ya, dari mana orang-orang seperti ini menyimpulkan ya, dengan indikator apa, dengan parameter apa mereka langsung cepat-cepat dan buru-buru sepertinya membuat kesimpulan akhir, oh berarti Israel katanya kalah Bapak Ibu ya. Itu yang ramai dibahas beberapa waktu belakang. Bapak Ibu juga mungkin bisa melihat ya di beberapa media sosial, cuplikan-cuplikan video mereka itu ramai sekali ya. Komentar-komentar mereka itu ramai sekali katanya, wah ini Israel sudah kalah katanya. Israel sudah kalah makanya mereka melakukan gencatan senjata. Jadi ya, mereka bahkan sempat ya itu ramai-ramai mereka menyampaikan apresiasi ataupun rasa bangga terhadap Hamas ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau kita perhatikan ya, yang pertama sekali menerima ataupun setuju terkait yang dilakukannya gencatan senjata ini adalah pihak dari Hamas, bukan Israel ya. Justru yang belakangan ataupun yang terakhir memberikan persetujuan itu adalah pihak Israel kawan-kawan, yang bukan yang pertama ya. Karena implikasinya begini, orang yang pertama menyetujui situasi sepertinya kalau mengikuti alat berpikirnya mereka, tentu adalah orang yang kekuatannya melemah ya. Jadi mereka butuh waktu untuk kembali mempersiapkan diri. Jadi ya bukan Israel yang pertama menerima ya gencatan senjata. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa pekan sebelumnya ya, ini kan banyak sekali pihak yang menyerukan ataupun menyuarakan agar Israel mau menerima dilaksanakannya gencatan senjata, tetapi Israel tetap tidak mau Bapak Ibu ya, karena mereka targetnya adalah membumi hanguskan Hamas dari muka bumi ini. Jadi itu yang kemudian ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan, dan kemudian muncul lagi opini ataupun gagasan dari orang-orang yang justru membuat sebuah opini ya, seolah-olah ataupun semacam framing kawan-kawannya bahwa Hamas menang, Israel kalah. Parameternya apa, indikatornya apa yang nggak tahu kawan-kawannya ya, pokoknya mereka begitu aja menyimpulkannya ya. Pokoknya mereka simpulkan ya demikianlah adanya landasan berpikirnya, pokoknya ya, pokoknya Israel kalah katanya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Bahkan Israel ini beberapa waktu belakangan juga didoakan untuk binasa ya, didoakan untuk dibinasakan oleh Tuhannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, apakah hari ini Israel sudah menunjukkan tanda-tanda binasa? Ya sejauh ini sepertinya Israel jauh lebih unggul ya, jauh lebih kuat, apalagi dia juga sangat didukung sekali oleh pihak AS kawan-kawan. Nah, ini juga AS ini juga sering didoakan Bapak Ibu untuk dibinasakannya, untuk diazab ya dan segala macamnya. Tapi apakah kemudian sudah terwujud? Ya sejauh ini mereka ini justru semakin kuat ya, dari segi pertahanan, dari segi kekuatan militernya semakin kuat Bapak Ibu ya. Jadi ya sekali lagi saya mau sampaikan bahwa di tengah-tengah pro kontra ya terkait dengan situasi ini, dan nampaknya sering sekali ya hal ini dikait-kaitkan dengan itu dengan isu agama Bapak Ibu ya. Padahal jelas bahwa ini tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi itu dia kawan-kawannya yang informasi terbarunya mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana, dan apa yang kemudian bisa kita lakukan. Ya kalau saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia ataupun warga dunia tentu mengharapkannya semoga di sana situasinya segera membaik ataupun kembali kondusif. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Lalu ini dilanjutkan lagi di sini bahwa Sarbin mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kemenlu katanya ya dalam membela hak warga Palestina. Di sisi lain ia menyayangkan upaya Israel dalam menduduki dan menguasai rumah sakit Indonesia di Gaza. Wah, itu dia kawan-kawannya. Lalu kemudian juga dikatakan dirinya juga kembali menegaskan bahwa tuduhan terowongan Hamas yang dilontarkan oleh pasukan IDF hanyalah fitnah tak berdasar katanya. Nah ini Bapak Ibu ya,
Tapi yang menariknya begini, kalau itu dianggap sebagai fitnah, maka harusnya kan mereka ini juga bisa menunjukkan ya bahwa itu benar-benar tidak ada. Karena ketika juru bicara IDF Daniel Hagari mempresentasikan itu dan disaksikan oleh jutaan warga dunia kawan-kawannya, jadi itu kan mereka menampilkan bukti-bukti foto dan juga video ya kawan-kawannya. Bahkan mereka juga menegaskan bahwa memang semuanya mereka tidak ungkap ya, semua tidak mereka ungkap ke publik, tapi mereka hanya memberikan gambaran sekilas saja terkait dengan temuan mereka, dan itu sudah dibagikan di komunitas intelijennya dan semua setuju kawan-kawannya. Jadi ya memang rumit ya, tidak mudah kalau sudah punya bukti lalu kemudian dibantah, apalagi kalau bantahannya hanya sekedar asumsi, hanya sekedar opini, ya tidak sederhana kawan-kawannya. Jadi ya itulah situasinya. Tapi kalau kemudian bicara mengenai di sini ya, mereka minta agar Indonesia kembali mengambil alih ya RS di Gaza ini. Ya nggak tahu nanti kawan-kawannya bagaimana situasi ini ya, apakah itu bisa atau bagaimana, karena pertama-tama kan kesulitannya ini kita tidak punya hubungan diplomasi ya dengan Israel ya, dan itu sepertinya sulit kawan-kawannya untuk bisa terwujudnya ya hubungan diplomasi dengan Israel. Nampak sulit sekali kawan-kawannya. Oke, jadi sekian Bapak Ibu semua informasi terbarunya ya. Jangan lupa tetap kita doakan ya apa yang sedang berlangsung di sana. Tentu ini kita prihatin dalam cara pandang dalam konteks kemanusiaan ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan terus suarakan kebaikan, dan semoga situasi di sana segera membaik, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel. Terima kasih.